Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Umar bin Khattab dan pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa terus mencurahkan kepada kita limpahan hidayah, taufik, rahmat dan keberkahannya yang terus menerus diberikan kepada kita, yang setiap helaan napas kita tidak dapat kita pungkiri nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kaum muslimin, salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berskirim salawat ini menjadi wasilah kita nanti berjumpa dan bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau beri judul Hukuk Da'at Ilaihal Fitrah wa Qaratha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang diseru oleh fitrah dan dikuatkan oleh syariat, atau yang diikrarkan oleh syariat. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjut kepada hak yang keempat, yaitu al-haqqur rabi'u haqqul aulad, yaitu hak yang keempat, hak-hak anak ya di dalam Islam. Apa hak-hak anak yang harus kita tunaikan setelah kita bahas tentang hak-hak kepada Allah, hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hak kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan al-auladu yashmulu al-banin wal banat. Jadi yang dimaksud anak-anak di sini adalah terhimpun di dalamnya, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, al-banin wal banat, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita rezeki ya, berupa anak yang menjadi penerus perjuangan kita, menjadi pemberat nanti amalan kita di yaumul mahsyar kelak, dan penyambung kehidupan kita adalah tatkala Allah anugerahkan kepada kita dari sulbi kita keturunan-keturunan yang melanjutkan dakwah ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak-hak anak kepada kita selaku kepada orang tua sangatlah banyak. Wa huququl aulad katsiratun min ahammiyah ya. Min ahammiha. Jadi hak anak kepada kedua orang itu sangat banyak sekali yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Dan yang terpenting dari itu adalah min ahammiha at-tarbiyatu wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibi kabirin min dzalik ya. Hak yang paling besar itu adalah at-tarbiyah. Apa itu at-tarbiyah? Yaitu pendidikan. Di dalam Islam yang dikenal dengan at-tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Dari mendidik anak kita agar tumbuh tanmiyah ya, agar tumbuh nilai-nilai agama, tanmiyatud din, menumbuhkan nilai-nilai agama, wal akhlak, dan akhlak ya di jiwa-jiwa mereka, fi nufusihim.
Nah, ini yang terpenting, bagaimana ya peran orang tua itu sangat menentukan baik dan buruknya nanti anak ini, tergantung kepada tindak tanduk dan kepribadian ya orang tuanya. Dan kepribadian anak itu adalah ditentukan nanti oleh kepribadian orang tua ya. Dan semua itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah akan tanggung jawab amanah ini. Di mana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan rezeki yang Allah titipkan kepada kita berupa anak-anak, dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Tahrim yang kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat Tahrim ini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, daripada fitnah api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bagaimana seruan Allah ya. Seruan Allah dalam firman-Nya ini agar kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita akan keselamatan diri kita. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah api neraka. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar menijabahkan seruan dan doa seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman, agar diri kita ini ya selamat daripada fitnah api neraka. Bagaimana cara menjaga dari fitnah api neraka? Tentu semua ketaatan, semua bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah wajib kita tunaikan. Dan begitu juga setelah diri kita selamat, maka kita tidak ya menyelamatkan diri kita masing-masing atau nafsi-nafsi. Nanti nafsi-nafsi itu di akhirat. Semua kita nafsi-nafsi nanti di akhirat, dan kita tidak bisa saling menolong satu sama lain, dan semua berlepas diri. Tapi kalau di dunia ini, tanggung jawab kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan anak keturunan kita. Anfusakum wa ahlikum, keluarga kita. Ahli termasuk di sini adalah anak dan juga termasuk istri. Ini tanggung jawab yang besar ya, dipikulkan kepada kita yang laki-laki. Nah, ijabah ini diserukan kepada kepala keluarga, kepada kita, karena kita adalah diberi kelebihan oleh Allah berupa ar-riasah, yaitu tanggung jawab, keutamaan dalam kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan kita. Apakah kita telah menunaikan hak-hak kepemimpinan itu ya? Dan semua itu akan kita pertanggungjawaban. Maka ini berat kaum muslimin yang dirahmati Allah ya, dalam hal kepemimpinan ini.
Maka para ulama dulu salafun saleh, ya, termasuk khulafaur rasyidin, termasuk juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu takut diberikan amanah kepemimpinan. Ya, sampai-sampai mereka tidak bisa tidur, ya, untuk mendapatkan jabatan. Mereka menolak, tetapi ini sudah dipikulkan. Ya, berbeda dengan hari ini. Orang berlomba-lomba mencari ar-riasah, kepemimpinan. Nauzubillah min dzalik, ya. Bagaimana pertanggungjawaban yang sangat besar nanti, ya, akan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin-pemimpin ini. Nah, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan kita. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, pemimpin pada keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nah, ini minimal kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Kepemimpinan kita memimpin anak, memimpin istri, keluarga, ya. Apakah kita bawa mereka ini kepada ketaatan kepada Allah? Apakah telah kita tunaikan, ya, mendidik anak-anak kita ini dengan tarbiyah ad-din? Nah, di saat kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kelalaian banyak dilakukan oleh orang-orang tua hari ini yang mereka tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya. Mereka hanya mengatakan cukup memberikan nafkah kebutuhan lahiriah, memberikan kebutuhan, ya, sifatnya zahir, tetapi sangat susah mereka mengajak, apalagi mendidik anak-anak dan istrinya kepada jalan agama Allah ini. Nah, ini tentu ini adalah sangat besar sekali kaum muslimin, ya. Kenapa kata Syekh fal aulad amanatun fi unfil walidain? Maka anak-anak itu adalah amanah kepada kedua orang tuanya, amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Nah, dia amanah yang sangat besar. Itu tentu dibutuhkan kesungguhan agar kita mendidik anak kita ini dari sedini mungkin, bahkan, ya, dari janin pun sudah mulai kita didik. Nah, bagaimana, ya, memberikan asupan makanan yang halal kepada istri. Ini dimulai dari kasbul halal. Nah, kenapa? Karena anak-anak ini nanti itu terkontaminasi, ya, atau dia itu akan tergantung kepada kedua orang tuanya. Mau kedua kemana anak-anak ini, ya, mau dibawa kemana arahnya. Nah, maka di sini, ya, telah kita kupas bagaimana Islam itu luar biasa, ikhwah sekalian, luar biasa bagaimana mengkonsep, ya, kemanusiaan ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan bagaimana untuk mulai sebuah kehidupan berumah tangga itu dimulai dengan pemilihan jodoh, ya. Seseorang akan melihat kemana dia akan letakkan maninya. Kenapa? Karena itu akan melahirkan keturunan-keturunannya. Maka proses pemilihan jodoh ini dimulai dari sedini mungkin untuk melihat bagaimana nanti lahir anak-anak yang betul-betul dididik dengan tarbiyatul Islam. Maka Rasulullah merekomendasikan fadfar tunkahul mar'ah lil arba' li jamaliha, li hasabiha, ya, limaliha wa diniha fadfar bizatid din tarbat yadak.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak wanita itu karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah, kata Rasulullah, fazfar bizatiddin. Pilihlah agamanya, taribat yadak, kamu akan beruntung. Di sini rekomendasi dari Rasulullah bahwasanya tidak memilih wanita itu hanya dari segi parasnya, kecantikan, karena keparas cantik itu akan sirna. Harta bisa akan lenyap. Keturunan ya akan habus dan pupus, tapi yang agama akan tetap melekat kepada jiwanya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya tanggung jawab. Ini panjang kajiannya dalam mana proses itu ya. Maka Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, anak-anak ini tergantung nanti orang tuanya ya. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, kullu mauludun yuladu ya illa yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam lapas hadis yang lain, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, setiap anak lahir itu berada dalam keadaan fitrah, suci. Maka tergantung kepada kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Nah, ini peran kedua orang tua. Kalau orang tuanya beragama Yahudi, anaknya akan menjadi Yahudi. Anaknya berasal, orang tuanya berasal dari orang Nasrani, akan jadi Nasrani. Begitu juga Majusi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang lahir dari keluarga Yahudi, lahir dari keluarga Nasrani, dari Majusi dan Wathaniyah itu, ya, ini atas kehendak Allah mereka dapat hidayah, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, beruntung kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Orang tua kita, ayah bunda kita, kakek kita, ya, beragama Islam. Ya, kita terlahir dari keluarga muslim. Maka kita telah diwarnai menjadi keluarga muslim. Nah, ini keberuntungan bahwasanya hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan kepada kita sejak dari janin dan suci, kemudian kita lahir ke dunia ini kita dibimbing di atas Islam. Kalau yang mereka lahir dari keluarga-keluarga yang non muslim dan Islam itu, mereka masih berjuang untuk menggapai dan mencari hidayah. Kalau mati dalam kekafiran bagaimana? Mati dalam keadaan beragama Nasrani, mati dalam keadaan beragama Yahudi, mereka akan menjadi bahan api neraka. Ini Pak, hari ini masih ragu. Banyak tokoh-tokoh Islam yang mengatakan tidak percaya dengan, ya, enggak semua orang Muslim yang masuk surga, ya. Orang Nasrani juga bisa masuk surga, orang Majusi juga masuk surga. Semuanya tidak terbatas kepada orang Islam saja. La haula wala quwata illa billah. Ini wahdatul adyan, ya, yang merusak agama kita. Maka keyakinan ini harus kita kembalikan kepada surah Al-Bayyinah. Allah tegas-tegas katakan. Kenapa dia lupa dengan ayat ini? Ya, ini yang tersebar seorang ustadz lagi Pak, ya, yang kondang. Ya, sudah jelas-jelas ayat Allah, ya, yang mengatakan Isa itu adalah hamba Allah, diplesetin dengan hanya sebagai utusan Allah. Ini pertanggungjawaban nanti lisannya di hadapan Allah. Bagaimana mengkaburkan fakta, kita tidak, sudah cukup bagi kita pegangan Al-Quran. Maka Rasulullah marah kepada Umar bin Khattab waktu dia mau megang, ya, kitab agama Injil itu. Cukup Al-Quran sebagai hujjah, tidak perlu bagi kita kitab-kitab yang lain. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir,
Ada dibagi oleh Allah dalam ayat ini dua orang kafir. Min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Sudah jelas Allah katakan tegas-tegas di sini. Kenapa masih ragu dia? Kalau tidak mau masuk neraka, masuk Islam. Wal musyrikin, Allah katakan yang kafir yang kedua itu musyrik, yang agama ardi. Jadi agama itu dibagi dua, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama yang turun dari langit. Agama Yahudi, Nasrani dan Islam agama yang turun dari langit, tapi telah dibatalkan oleh Allah setelah turunnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi didengar setelah aku diutus orang yang mengaku Yahudi dan orang yang mengaku Nasrani kecuali mereka beriman kepadaku, kalau tidak mereka akan masuk api neraka. Jelas tegas kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, sini jelas kaum muslimin. Ya, jadi kita tidak pengkaburan bahasa seperti ini yang merusak akidah kita umat Islam. Apakah ini teks ini bisa kita plesetkan dengan bahasa-bahasa dibungkus dengan kemasan-kemasan bahasa yang mengkaburkan? Ini sudah lama, sudah sejak dahulu dilakukan, bukan hari ini saja orang yang menyelewengkan pemahaman agama ini. Mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Rasulullah katakan. Nah, maka untuk itu hadis yang kita sebutkan tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, fitrah. Kenapa? Karena di dalam janin itu kita telah ikrar, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidaklah kalian mengakui aku ini sebagai Rabb kalian? Maka setiap janin yang umur 120 hari itu 4 bulan setelah ditiupkan oleh Allah ruh kepada janin ini, dia ikrarkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mereka berkata, kami menyaksikan engkau adalah Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Ini sudah janin. Tapi setelah lahir, ini tergantung lingkungan. Maka lingkungan sangat mempengaruhi keberlangsungan keberadaan seorang anak. Ini peduli kita. Kenapa? Dalam ilmu konsep pendidikan kaum muslimin, pendidikan ini terbagi kepada 3 faktor yang dominan mempengaruhi seorang anak. Apa itu 3 faktor ini? Adalah yang pertama adalah pendidikan dalam rumah tangga. Ini pendidikan non formal dalam rumah tangga. Kemudian adalah informal, yaitu pendidikan resmi. Non formal, informal, satu lagi, itu pendidikan yang keluarga dan masyarakat. Ada 3 ini elemennya adalah pemerintah, masyarakat dan orang tua. Bagaimana ketiga elemen yang mempengaruhi? Pendidikan kalau saja diserahkan kepada sekolah atau informal ini tidak akan berlangsung dengan baik kalau hanya diserahkan kepada lingkungan sekolah, setelah itu di rumah tidak diawasi oleh kedua orang tuanya. Lihat ini kaum muslimin yang terjadi hari ini kita, kalau tidak terjadi 3 jalan fungsinya ini, orang tua, sekolah dan pemerintah, maka akan hancur generasi ini. Peran orang tua sangat dominan dalam menentukan keberlangsungan anak itu. Bagaimana? Karena dia berada atau senantiasa dengan dia 24 jam. Kalau di sekolah nanti dia tanggung jawab gurunya. Kalau seandainya dicukupkan pendidikan itu kepada anak, kepada sekolah, jadilah anak-anak kita sekarang ini yang tidak diawasi di rumah, sekedar pengisian dari otaknya dengan kecerdasan kognitifnya, kecerdasan berfikirnya, tapi tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, agama, kecerdasan afektif sikapnya dan moralnya. Jadi yang paling penting itulah bagaimana kecerdasan afektif itu ditentukan oleh kita orang tua yang mewarnai di rumah.
memberikan nasihat-nasihat, ya, terus mendidik mereka dan mengawasinya. Nah ini. Nah kaum muslimin yang dirahmati Allah, peran ini ya menunjukkan bahwa orang tua sangat menentukan kesolehan tidaknya anak, ya, sebab pada asalnya setiap anak berada pada fitrah Islam dan imannya, sampai kemudian datanglah pengaruh-pengaruh luar, termasuk benar tidaknya orang tua mengelola mereka, ya. Jadi tergantung kepada kedua orang tua, benar tidak dia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini harus kita syukuri. Jelas langkah kemana kita yang sudah diberi oleh Allah hidayah sunnah, memahami agama ini dengan ya manhaj yang benar. Tentu anak-anak kita ingin semuanya mereka itu mengikuti kita. Nah, ini petunjuk bagaimana mengkader mereka dengan kuat agama. Dari kecil, dari kita didik dia tumbuh besar, ya, dari kecil dia sudah mengenal manhaj. Alhamdulillah. Kalau kita ikhwas sekalian sudah berumur, mungkin sudah sepuh, mungkin sudah tua, baru kita kenal sunnah ini. Nah, ini yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita ya tunaikan bagaimana kita mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Wa bi tarbiyatihim tarbiyatud diniyah wal akhlaqiyah, dengan tarbiyah agama yang kuat dan akhlak, ya, moral, attitude. Karena sekarang ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, akhlak ini yang sangat sopan santun ini yang sudah hilang, ya, akhlak. Karena tidak apa, sudah zaman yang sekarang ini bagaimana pengaruh yang merusak moralitas anak-anak kita, keturunan kita ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beratnya pengaruh yang mereka lihat, pergaulan lingkungan yang merusak, ya. Nah, tentu di rumah tangga kita harus didik terus mereka dengan akhlak yang baik. Nah, kalau kita didik, maka keluarlah nanti yakhrujul walidani min tabi'u hadhir ra'iyah wasluhul aulad fayakunu qurratu ain li abawain fid dunya wal akhirah. Kalau kita didik dia dari kecil ini dengan tarbiyah diniyah yang kuat, ya, maka kelak anak-anak kita ini nanti akan menjadi qurratul ain, menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tua. Bagaimana penyejuk pandangan mata, ikhwas sekalian, ya? Perhiasan di dunia dan perhiasan di akhirat. Subhanallah, ya. Kebahagiaan kita tatkala dianugerahi keturunan, kemudian kita mendoakan agar anak-anak kita ini menjadi soleh dan solihah, mengikuti kita. Ini yang kita doakan selalu kepada Allahumma hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ini doa terus, ya, didoakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, wa ma alatnuhum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka akan diikuti oleh anak keturunan mereka itu dengan iman, ya. Kami jumpai mereka, ya, dengan anak-anak mereka yang dalam kondisi beriman, ya, ya, zuriyah yang beriman. Itu adalah hasil usaha mereka, hasil usaha mereka. Dan setiap kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti apa yang kita lakukan. Nah, ini orang-orang beriman mengikuti di belakang mereka itu keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa?
agar anak-anak kita itu betul-betul beriman juga seperti iman yang kita yakini. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keuntungan kepada kita apabila memiliki anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penjejuk pandangan mata kita, yang mereka tidak akan putus dalam beramal sampai kepada kita. Amalan yang mereka lakukan akan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Diniat ataupun mereka tidak niatkan, amalan soleh yang mereka lakukan akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia itu berasal min kasbi walidayhi, hasil usaha kedua orang tuanya. Nah, apa kata Rasulullah SAW, hadis yang kita baca, hadis yang telah kita hafalkan, idza matal abdu in qata amalu illa min thalas. Idza matal abdu in qata amalu illa min thalas, shadaqatun jariyah. Dalam hadis lain, idza matal insan, ya, dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, apabila mati seorang anak Adam, idza mata ibnu Adam, atau idza matal insan, atau ada satu lagi idza matal abdu. Ini ada lafaznya, in qata amaluhu, terputus amalannya, putus sudah kalau kita sudah meninggal, kecuali 3 perkara, illa min thalas, sedekah jariyah, sedekah yang kita keluarkan di dunia ini, kita infakkan fi sabilillah, maka ini tidak akan pernah, ya, putus, akan terus mengalir selagi sedekah yang kita keluarkan itu, apalagi wakaf, terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, ini beruntunglah kaum muslimin yang mewakafkan hartanya kepada jalan Allah fisabilillah, mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, mewakafkan benda, sesuatu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, ini wakaf, harta sedekah yang terus mengalir. Maka perbanyak sedekah jariah untuk menjadi penolong. Sedekah itu burhan nanti kepada kita. Nah, kemudian ya, sedekah kita itu setelah masih kita di dunia ini. Maka yang kita sedekahkan waktu harta kita, bukan setelah kita meninggal baru, ya, dikeluarkan sedekah. Kebanyakan kaum muslimin, ya, waktu mereka hidup tidak mau bersedekah. Tapi nanti setelah meninggal baru, ya, disedekahkan oleh warisnya. Itu bukan lagi harta dia, tapi sudah menjadi harta mawarisnya. Harta sudah menjadi milik ahli warisnya. Maka waktu kita hidup kita perbanyak sedekah terus, dan ini akan menambahkan rezeki kepada kita. Atau ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tafa'u bih min ba'di, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Satu patah kata kita sampaikan kepada orang lain, dengan satu patah kata itu orang dia mendapat hidayah. Ini akan terus. Satu alif kita ajarkan, ya. Ini peran serta tugas yang mulia seorang ulama, seorang guru, seorang dosen, yang kalau dia itu ikhlas mengajarkan ilmunya karena Allah, inilah keutamaan yang besar bagi para pendidik ini. Nah, guru kita, dengan mereka lah kita mengenal agama ini. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak profesi guru, ya, kita ngajarkan apa yang kita bisa, apa yang kita ilmui, ya, kita sampaikan. Nah, dengan ilmu itu orang mengamalkannya, ya, tidak tanpa kita sadari. Tidak harus menjadi guru kita dulu baru menyampaikan ilmu, tidak. Apa yang kita pahami hari ini, satu patah kata, ya, satu patah, ya, kemudian kita sampaikan ke orang lain, dengannya itu dia dapat faedah, ya, dengannya dapat hidayah, itulah yang akan terus mengalir kepada kita. Nah, ini peran sertanya luar biasa itu ahli-ahli media ini, ya, peran-peran media, subhanallah. Antum yang berprofesi di media sebagai penyiar, ya, sebagai kru, pelaku di media, luar biasa. Itu dengan sebab antum ilmu tersebar ke kaum muslimin, hidayah betapa banyak akan mengalir. Begitu juga orang yang menginfakkan hartanya untuk membantu fasilitas-fasilitas dakwah berupa media ini, ya. Yang hari ini luar biasa kaum muslimin dampak dakwah kita. Ini satu kita syukuri, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dakwah sunnah tersebar luas dengan media. Nah, kalau kita lihat media yang utuh hari ini, televisi kalau di Indonesia ini menjamur, TV Islam, yaitu TV sunnah dan medianya. Ini alhamdulillah
Ini wasilah, dengan banyaknya fasilitas ini ilmu tersampaikan. Lihat orang yang di pegunungan, orang yang di tengah laut, ya, orang yang menjadi apapun profesinya, sebagai tukang becak, sebagai sopir, dengan mendengar siaran di radio, di televisi, mereka mendapat hidayah. Satu kata yang disampaikan oleh penyampai dakwah ini luar biasa, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladun soleh. Ini yang kajian kita itu adalah yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan kita memiliki keturunan-keturunan yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas tadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang kita hafalkan hadis ini, ya, terputus apabila kita sudah meninggal, semua mayit itu tidak lagi bisa melakukan amalan apa saja untuk memperbanyak amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang dia ditinggalkan di dunia ini, yang akan terus mengalir ke pahala kepadanya walaupun dia sudah meninggal, sudah hancur lebur daging dan tulangnya di pusaranya, yang pahalanya terus mengalir kepadanya. Nah, inilah yang akibat apa? Fahadhihi min thamrati ta'dib al-walad idza turabbi tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Nah, kata Syekh, ya, dalam mengomentari hadis ini, inilah, ya, di antara samarah, yaitu buahnya, buah yang akan dipetik oleh orang tua nanti tatkala dia mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah yang soleh, tarbiyatun salihah, an yakuna nafi'an, dia akan bermanfaat kepada kedua orang tuanya sampai orang tua kedua meninggal dunia sampai mati terus. Kenapa? Karena dia, ya, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ya, terus akan berfaedah kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang akan terus mengalir kepada kita kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak, ya, agar betul-betul dia menjadi anak yang soleh. Tapi walaqad istahana katsirun minal walain bihadzal haq, kata Syekh Utsaimin, tapi ada di sebahagian yang dilalaikan oleh kebanyakan orang tua, ya. Kebanyakan yang dilalaikan oleh kedua orang tua hari ini dengan hak ini adalah, yaitu mereka menyia-nyiakan hak anak-anak mereka. Fada'u auladahum, ya, mereka menyia-nyiakan hak anak kepada mereka, dan mereka lupa, kata Syekh, wa nasuhum ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, mereka seolah-olah lupa, ya, seolah-olah mereka tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban akan mereka, ya. Ini sebahagian orang tua yang tidak peduli, ya, dengan tanggung jawab ini, seolah-olah mereka lupa dan pertanggungjawaban ini nantinya. Kenapa kelalaian dari orang tua, sebahagian orang tua ini yang tidak peduli dengan anak-anaknya, ya, dengan siapa dia bergaul dan siapa di lingkungannya, ya. Kata Syekh, la yas'aluna aina dhahabu, ya. Orang tua ini tidak peduli mau kemana anak itu pergi, ya. Ini keluar rumah tidak pernah ditanyai, ya. Pulang-pulanglah, kalau tidak pulang tidak apa-apa. Bahkan naudzubillah kaum muslimin hari ini, ya, kalau dulu sangat aib kalau seandainya anak gadis tidak pulang ke rumah, ya. Ada anak gadis yang tidak pulang ke rumahnya, ini dicari. Tapi hari ini, subhanallah, ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Bahkan kalau ustadz kita itu, kalau Ustaz Ali Musri, beliau katakan tidak, kalau ayamnya yang nggak pulang ke rumahnya dicari, ya. Sapinya pulang ke rumah dicari, sapinya di mana, kambing nggak pulang ke rumah, tapi anak gadisnya nggak pulang dicari-cari. La haula wala quwwata, ini nauzubillah kaum muslimin. Di hari ini
Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah tanggung jawab. Kenapa? Karena hari ini banyak orang tua yang menyia-nyiakan kewajiban ini. Kalau sudah diantar ke sekolah, sudahlah tanggung jawab guru, dia tidak peduli. Bahkan mereka hanya memberikan fasilitas, ya, apa yang dimintai oleh anaknya diberikan, ya, asal anaknya diam. Kalau tidak lagi anaknya menuntut, beli HP yang baru. Setelah HP dibeli, apa lagi? Paket lagi dikasih, ya. Apa yang dipersaksikan, dipertontonkan oleh anak-anak ini hari ini luar biasa fitnahnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak pernah dikontrol, sehingga terjadilah yang terjadi. Ya, hari ini semoga kita bisa jaga anak-anak gadis kita, anak-anak putri kita, anak-anak kita laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak saja menjaga anak gadis hari ini, Pak, ya. Kenapa? Menjaga anak laki-laki juga sekarang harus ketat, ya enggak? Sekarang enggak menjaga anak gadis lagi, anak laki-laki juga harus dijaga. Kenapa? Pengaruh luar biasa pergaulan itu, menjadi anak-anak gay, ya, tergaul dengan apa? Menjadi anak-anak yang rusak, ya. Maka kita terus lakukan, jangan hanya berikan fasilitas, ya, kemudian tidak dikontrol, tidak pernah ditanya. La yas'aluna aina zahabu, tidak pernah ditanya kemana dia pergi. Harusnya kita dulu, ya, kita orang tua kita, Pak, kalau maghrib itu, ya, maghrib anak-anak harus kumpul di rumah. Kalau tidak dicari oleh orang tuanya, kita laki-laki saja, Pak, dicari, ya. Kalau sekarang la haula wala quwata illa billah, anak gadis jam 11 malam itu, coba antum tengok di jalur 32, ya. Ini dekat saja, Pak, tidak usah jauh-jauh kita, ya. Siapa yang punya anak gadis seperti itu masih belia, ya? Sesekali kita survei juga ke sana, Pak, Allah, ya. Malam ini di lingkungan kita mana orang tuanya yang cemburunya itu, mana girah, ya. Inilah yang tantangan berat kepada kita ini orang tua, ya. Tidak pernah ditanya. Maka kita tanya, wala mata jauh, dan tidak pernah ditanya kapan kamu pulang. Mau pulang, mau datang, mau pergi, ya. Wala min asdiqaihim wa ashabihim, dan tidak pernah ditanya siapa teman dekatnya, siapa sahabatnya, siapa, ya. Maka kita harus kontrol nih, Pak, ya. Kenapa? Anak kita itu berkawannya dengan siapa? Karena hari ini luar biasa pergaulan di luar itu, ya, merusak anak-anak kita. Harus kita batasi. Ya, enggak mereka itu membuat geng-geng, ya, membuat kelompok-kelompok, ya. Apalagi geng hari ini, geng motor dan segala macamnya, enggak mempunyai, ya. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang rusak dan kita biarkan. Nah, kita perhatikan dengan siapa dia berkawan. Wala yuwajjihunahum ilal khair, dan mereka tidak pernah mentaujih, membimbing mereka untuk kebaikan. Dibiarkan saja, ya. Wala yanhaunahum 'anil syarr, dan tidak pernah melarang mereka dari berbuat buruk. Tidak pernah menasihati mereka, sehingga, ya, dibiarkan saja anak itu berkembang dengan dirinya sendiri, sehingga jadilah anak-anak kita hari ini, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mentalnya rusak, ya. Belum lagi lingkungan yang luar biasa hari ini, ya, peredaran narkoba, ya. Anak-anak sekarang ini bukan remaja, bahkan anak kecil pun sudah mulai direcokin dengan narkoba, Pak. Yang herannya kita, Pak, Allah, ya, begitu tersebar luas hari ini, ya. Nah, ini perlu pengawasan yang kuat dari kita. Perlu taujih terus. Harus kita larang mereka bergaulnya dengan siapa. Jangan dibiarkan bergaul sembarangan, tidak tentu, ya. Karena lingkungan yang di luar itu adalah sangat berbahaya hari ini. Tapi yang lebih heran, kata Syekh, wa minal ajabi anna haula'i yahrisuna kulla riz'ala amwalihim bihafziha
wa tanmiyatiha wa sahar ala ma yusliha ma annahum yadmuna hadzal mal wa yusliuna li ghairihim ghaliban. Nah, tapi yang amat mengherankan lagi kata Syekh itu, bahwasanya mereka itu sangat peduli, sangat kuat untuk menjaga harta-harta mereka, ya, dengan harta ini dikembangkan sehingga mereka begadang siang malam untuk menjaga hartanya, ya, peduli dengan harta, tapi tidak peduli dengan anak-anak. Ya, halnya mereka hanya peduli dengan bagaimana supaya harta ini bertambah terus, ya, agar dikembangkan, dan tidak peduli dengan anak-anaknya lagi. Padahal yang paling berharga itulah anak. Amal aulad falaisu minhum fi syai'. Anak-anak mereka itu tidak mereka pedulikan sama sekali, gitu, ya. Padahal ma'annal muhafazata alaihim aula wa anfa' fi dunya wal akhirah. Tapi menjaga anak itu adalah lebih bermanfaat kepada mereka daripada menjaga harta, bermanfaat pada mereka di dunia dan bermanfaat bagi mereka nanti di akhirat. Ya, mereka peduli dengan hartanya, dijaga, dikawal baik-baik, ya, supaya dikembangkan, ya, supaya berlimpah terus, dan takut khawatir kalau hartanya hilang. Tapi mereka tidak khawatir dengan anaknya rusak. Nah, ini yang salah hari ini, ya, tanggung jawab orang tua kepada anak-anak mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kama annal walid yajibu alaihi taghdiyatul jism wa bit-ta'am wasyarab. Sebagaimana kata Syekh, bahwasanya kedua orang tua itu wajib untuk memenuhi, untuk memberikan makanan, ya, memberikan asupan kepada jisimnya, tubuhnya, dengan makanan dan minuman. Itu wajib, nafkah. Orang tua wajib memberikan kepada anaknya itu asupan, makanan dan minuman, dan juga untuk kiswahnya dengan pakaian yang dipakai. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua untuk menafkahi, memberi makan, memberi minum, memberikan pakaian kepada anak-anaknya. Tetapi yang lebih penting lagi dari itu apa? Kadzalika yajibu alaihi an yaghdhiya qalbun waladu bil ilmi wal iman. Yang lebih terpenting lagi dengan itu adalah bagaimana dia memberikan asupan kepada hati, kolbun, anak-anaknya itu dengan ilmu dan agama, iman, ilmu dan iman. Ini yang lebih penting. Bagaimana dia hirs, peduli memberikan makanan, minuman kepada anaknya, dan juga dia lebih penting memberikan makanan rohani itu. Apa itu? Pendidikan agama, pendidikan keimanan terus, ya, membimbing mereka dengan keimanan. Wa yaksu ruhahu bilibasi taqwa fadzalika khair, ya, dan mereka memakaikan kepada anak-anaknya itu pakaian takwa ke dalam jiwa mereka, ya. Ini yang perlu kita ingatkan terus kaum muslimin, ya, kepada anak-anak kita yang diberikan oleh Allah amanah ini, terus nasihati siang malam, ya. Walaupun kita mungkin berjarak jauh dengan mereka, tidak ada di hadapan kita, ya, apalagi di hadapan kita, terus berikan nasihat. Ingatkan terus, muru auladakum bis salati wastabir alaiha. Suruh anak-anakmu terus untuk sholat. Walaupun dia sudah sholat, terus ingatkan sholat. Ini apa pertanda? Agar apa? Kita jangan sempat lalai dari mengingatkan mereka 24 jam. Ya. Mulai dia bangun sampai dia tidur kembali, itu kita awasi terus, ya, bagaimana nasihat kita dengan nasihat yang baik, ya. Sudah dinasihati masih banyak yang berbuat jahat, apalagi yang tidak pernah diberi nasihat, ya. Nah, ini ya, maka kita pakaikan kepada mereka itu pakaian takwa. Ini yang wajib. Jadi rohani, ya, jasmani dan rohani ini adalah kewajiban kita untuk kita tunaikan kepada anak-anak dan keturunan kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa min hukukil aulad, dan di antara hak-hak anak kepada kita lagi adalah an yunfiqa alaihim bil ma'ruf min ghairi israf wala taqsir, ya.
Di antara hak anak lagi kepada orang tuanya lah kita memberi nafkah kepada mereka dengan yang ma'ruf, ya, dengan sesuai, tidak mubazir, tidak pula kikir, tidak mubazir, tidak pula taksir. Itu apa maksudnya? Ada sebahagian orang tua, ya, dia itu tidak peduli mau minta apa anaknya dikasih, memang dia punya uang, ya, tanpa pernah membatasi. Ini juga tidak baik, karena akan merusak, ya, anak mentalitas anaknya itu. Karena semua yang diminta dapat. Ini akibatnya apa? Mental anaknya rusak, Pak, ya. Betapa anak yang sudah dididik dari ini semua dapat, ini anak-anak akan menjadi setelah besarnya tidak mampu mandiri, ya. Apa itu? Tergantung kepada orang tua. Maka kita kalau diberi oleh Allah rezeki yang halal, tidak semuanya harus kita penuhi keinginan anak. Harus ada batasannya. Walaupun kita diberi rezeki yang cukup, tapi harus dibatasi. Ini untuk pentarbiyah, agar mereka paham bagaimana susahnya mencari penghidupan. Ya. Kalau kita yang sudah biasa dari kecil itu menderita, ya, paham, ya, bagaimana sulitnya orang tua itu mengasih jajan kepada kita, Pak. Terbayang oleh kita bagaimana kita minta uang sama orang tua. Mungkin kalau kita minta uang itu sekali sepekan aja, kalau pasar, kalau kita dulu sekali seminggu pekannya baru dikasih orang tua untuk belanja, itu pun sedikit, ya. Tapi dengan itu apa? Terasa kepada kita bagaimana, ya, sulitnya orang tua kita itu membesarkan kita. Dan rata-rata insya Allah orang tua atau anak-anak yang dididik seperti ini, dia akan tahu bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan ini, ya. Tidak cengeng dia. Istilah kata orang sekarang ini tidak anak apa namanya? Tidak anak papi, ya. Mandiri, tidak anak papa, ya. Kalau mengandalkan anak. Jadi kata pepatah Arab itu malfata, ya, tidaklah seorang pemuda itu yang mengatakan itu bapakku, ya. Tidaklah seorang pemuda itu mengatakan itulah bapak, tapi ha anadha, tapi ini aku. Itu apa artinya? Orang anak-anak yang membanggakan kedua orang tua, ya. Nah, ini akibat apa? Salah didik. Orang tua yang terlalu royal, ya, sehingga anaknya rusak jadinya mentalnya, tidak mampu mandiri. Nah, begitu juga sebaliknya tidak taksir, tidak pula kikir, Pak, ya. Apa namanya itu? Pelit pada anak, ya, tidak mau pernah kasih belanja walaupun dia sudah memiliki uang itu, sehingga tidak pernah memberikan, ya, sesuatu kepada anaknya. Ini tidak boleh dalam agama kita. Maka ini harus kita seimbang, tawassut, ya. Ini kewajiban kita. Kenapa? Kalau terlalu kikir ini juga anak akan menjadi apa itu? Mental yang rusak juga. Bagaimana orang tuanya yang pelit, yang tidak peduli, timbul kebencian pula di dalam hati anaknya. Bagaimana anak-anak yang punya beban dari kecil, Pak, ya. Rata-rata anak-anak ini yang punya dendam kepada kedua orang tuanya, ya, yang tidak peduli. Nah, ini, ya, maka kita harus mengatur ini, harus adil dalam agama kita. Jadi di antara kewajiban kepada orang tua, min wajib auladi alaihi, kewajiban kedua orang kepada anak lagi, kewajiban anak, ya, kepada orang tuanya itu di antara syukur kepada nikmat Allah, yaitu dengan memberikan harta kepada mereka dan manage harta ini supaya bisa dipergunakan dengan yang baik, ya, bermanfaat. Wa kaifa yamna'uhum al-mal fi hayatihi wa yabkhulu alaihim, ya. Kalau juga melarang kepada mereka harta dan bakhil, mereka juga akan tumbuh kepada hal yang mental yang tidak baik. Maka diseimbang dia. Bagaimana kita memberikan dengan sesuai kebutuhannya, ya, sesuai dengan kondisinya. Inilah yang ditekankan kepada kita oleh Rasulullah SAW, bagaimana adil dalam
memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Dan yang terusnya, wa min hukukil aulad, di antara hak anak kepada orang tua itu adalah Allah yufaddila ahadan minhum ala ahadin minal atoya, yaitu jangan pilih kasih. Apa itu Pak ya? Melebihkan seseorang dari yang lain. Artinya ada yang paling dikasihaninya, yang dari antara sekian anaknya itu dia tidak bisa berlaku adil, sehingga anak ini terus dikasih yang satu, yang lain tidak diberikan. Nah, ini juga berdampak kepada anak-anak yang lain, dan ini tidak boleh ya. Kenapa? Allah yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil atoya wal haibat. Jangan melebihkan ya seseorang itu dari pemberian dan hadiah-hadiah. Yang ini diperhatikan, yang ini ditelantarkan. Ini berdampak kepada perkembangan anak ini. Ya, tidak diberikan fala yu'ti ba'du auladihi syai'an wa yuhramul akhar. Ini dia tidak memberikan kepada anak ini, tapi yang lain dia berikan. Nah, ini melebihkan kasih sayang. Harusnya kita orang tua, anak kita itu sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempat sesuai kebutuhannya. Kalau dia anak masih seusia SD, tentu kebutuhannya sesuai SD. Begitu juga sampai SLTA perguruan tinggi. Maka disinilah letak kepiawaian orang tua dalam berlaku adil, tidak melebihkan seseorang. Karena banyak kejadian Pak ya, banyak kejadian juga hari-hari ini kita baca, karena saking hatinya sakit ya, seorang anak bersaudara bisa saling berbunuhan ya. Karena apa? Berlebihnya kasih sayang orang tua kepada saudaranya. Subhanallah, ini akibat orang tua yang tidak berlaku adil. Maka kita dituntut oleh Rasulullah SAW agar kita berlaku adil. Kata Rasulullah SAW, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita orang tua berlaku adil dalam memberikan nafaqat kepada anak-anak kita. Tapi ya, lakin law a'ta ba'duhum syai'an bihajatihi wa tsani la yahtaju mislu an yahtaju ahadan aulad ila adawatil maktabiyah au ilaj au azad fala ba'sa an. Ini kata Syekh. Tapi kalau kita memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya ya, yang ini tidak butuh ini, yang ini butuh hari ini. Misalnya seorang anak butuh kepada perlengkapan pustaka misalnya, atau berobat, atau yang ini butuh untuk berumah tangga, mau azwaj. Nah, ini tidak artinya adil dalam memberikan pemberian ini ya, dan tidak membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini tidaklah ya mengkhususkan mereka kepada yang lain, karena ini sesuai dengan kondisi mereka. Nah, tatkala kita sudah memulai ini mendidik anak ini, wa mataqamal walid bima yajibu alaihi lil walad min at-tarbiyah wan nafaqah fa innahu hurriyun an yuwaffiqal walad lil qiyami bi birri walidayhi. Nah, tatkala kita kedua orang tua sudah mampu menunaikan kewajiban kita, memberikan hak-hak anak kita dari tarbiyah, dari pendidikan agama dari sedini, dari dini, dari mulai ya dari kecil kita berikan didikan agama yang kuat, terus ya mendidik, menasihati mereka. Kemudian juga kita adil dalam memberikan nafkah kepada mereka ya sesuai dengan kebutuhannya. Maka ini akan memberikan kepada kita ya nanti anak-anak kita ini akan mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pasti mereka akan birrul walidain. Ini yang kita dambakan, bagaimana seorang anak yang mampu birrul walidain ya. Anak yang paham tanggung jawabnya kepada orang tuanya, anak yang santun dan sopan kepada kedua orang tuanya, wa mura'atun hukukih, dan menjaga hak-hak orang tuanya ya.
Jadi dia mampu berbuat baik. Betapalah bahagianya kita kaum muslimin, ya, anak-anak kita yang birrul walidain kepada kita. Subhanallah, inilah yang kita dambakan dan kita cita-citakan. Nah, untuk itu kita tidak akan merugi dan tidak akan diberikan akibat dan tidak akan didustai oleh anak-anak kita dengan balasan yang setimpal, karena ya kita kaji itu tanggung jawab orang tua, ya. Kalau kita berbuat baik, niscaya kita akan berbuat baik. Kalau kita baik kepada orang tua kita, anak kita juga akan berbuat baik. Kalau kita soleh kepada orang tua kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita, maka anak kita juga akan birrul walidain. Apa kata Syekh? Wa kama tadinu tudan. Ini kata-kata yang paling indah sekali. Kama tadinu tudan. Kalau kamu berutang akan membayar. Nah, siapa yang berhutang pasti membayar. Kalau kita berbuat baik pada kedua orang tua kita, anak-anak kita, niscaya kita akan setua nanti anak-anak kita juga akan berbuat baik. Banyak yang menjadi perbincangan, perbincangan di masyarakat kita. Lihat, ada orang tua yang anak-anaknya tidak peduli sama sekali setelah orang tuanya lanjut usia. Subhanallah. Ya, ada orang tua yang terlantar dibiarkan oleh anak-anaknya. Subhanallah. Kenapa? Karena dulu waktu dia kuat tidak peduli dengan anak-anak, tidak peduli dengan pendidikan agamanya, tidak peduli dengan nafkahnya. Akhirnya setelah dia tua, anaknya tidak peduli dengannya. Maka kita orang tua, ya, setelah kita tanggung jawab kepada orang tua, kita jelaskan bagaimana tanggung jawab ini, kita juga kepada anak-anak kita juga harus melakukan tarbiyah, ya, pendidikan agama tadi, kemudian terus memberikan nasihat akhlak yang baik, kemudian kita kontrol dia, membimbing terus dengan agama ini. Insyaallah taala anak-anak kita ini akan menjadikan qurratul ain, menjadi anak-anak yang betul penyejuk pandangan mata kepada kita nanti insyaallah taala. Maka jangan lalaikan kewajiban ini, tanggung jawab ini, hak anak kepada kita yang harus kita tunaikan. Setelah kita menunaikan hak kita kepada kedua orang tua kita, tunaikan hak anak kepada kita, berikan pendidikan yang baik, ya. Tanggung jawab kita mencari nafkah untuk memberikan mereka ilmu. Kalau mampu kita didik di rumah kita didik. Kalau tidak, carikan ustadz, guru yang akan menterbiah mereka, ya. Dan kita berusaha mencari mal, harta, dan ini akan menjadikan keuntungan yang besar, ribhun katsir. Harta keuntungan yang besar nanti tatkala kita melihat anak-anak kita, anak-anak yang mampu, ya, memiliki akhlak yang baik, ada yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang kita cita-citakan. Kerinduan kita nanti apabila kita sudah tua, anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Ini Bapak sekalian, begitu pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar anak-anak kita itu kita perhatikan, ya, tidak saja dengan ghizaiyah, dengan jismiyah saja, lahir saja, tapi batiniyah, qalbiyahnya, pendidikan asupan gizi dalam hatinya itu harus kita didik terus dan kita nasihati setiap hari, ya, saban waktu, tidak lalai untuk membimbing mereka, menasihati mereka sampai mereka nanti, ya, menjadi orang-orang yang betul-betul berdiri di atas kaki sendiri dan bisa anak-anak yang menjadi yang kuat dan tangguh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin kajian kita di malam ini, hak yang keempat dari kitab yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus memahami hak-hak yang harus kita tunaikan, dan semua ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan khususnya kepada anda sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari syaitan dan anda sendiri. Namun ampun, kita tutup dengan baca khatam jelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.